Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Robi Wijaya dari kelas Akuntansi Perpajakan 5A dengan NPM 217550003 dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama ada akuntansi belanja barang dan jasa. Apa itu akuntansi belanja barang dan jasa? Yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Buka kurung PP nomor 71 tahun 2010 tutup kurung. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih buka kurung Permendagri 13/2006 tutup kurung. Klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Belanja operasi itu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Itu belanja modal dan belanja tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dan rekening kas umum daerah. Kedua, pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Ketiga, ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Setelah itu ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA. Masuk ke contoh pencatatan belanja barang dan jasa. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal. Tanggal 2 bulan 2 2012, kode akun dari belanja 5 di debit dan di kreditnya estimasi perubahan sal kode akun 3. Selanjutnya ada akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Buka kurung PP nomor 71 tahun 2010 tutup kurung. Setelah itu ada klasifikasi beban. Yang pertama ada beban operasi, di dalamnya ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain. Setelah itu ada beban transfer, yang di dalamnya ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Setelah itu ada beban non-operasional. Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Setelah itu ada beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah: pertama, tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran. Kedua, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
3 kejadian di luar kendali pemerintah. Setelah itu ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kedua, terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Keempat, koreksi atas beban, buka kurung penerimaan kembali tutup kurung yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Setelah itu ada akuntansi persediaan. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan barang untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Setelah itu ada contoh dari persediaan. Yang pertama ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Setelah itu ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya terstandar. Keempat, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Dan ada contoh dari persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Tanggal 2 bulan 3 2012, kode akun dari persediaan 1 di debit, kode akun 1 kas benda pengeluaran di kredit. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.